Perkenalkan, nama saya Febrian Rahman dari Universitas Islam Lamongan, Prodi Manajemen. Dan saya Muhammad Nasrullah dari Universitas Islam Lamongan, Prodi Manajemen. Kami sekarang berada di tempat tambak pembudidayaan benih udang windu, dan kami akan mewawancari salah satu teknisi atau karyawan yang ada di sini. Sudah berapa lama Mas menggeluti benih udang windu ini? Kurang lebih satu tahun lebih 7 bulan Mas. Dan bagaimana proses atau tahapan-tahapan dalam budidaya benih udang windu ini? Kalau proses mulai dari pemasukan air, kemudian pembelian bibit, terus proses pemberian pakan sampai akhir panen, kira-kira itu bisa satu siklus, namanya satu siklus Mas, itu berjalan antara 20 hari sampai 25 hari, paling tenggat lama waktu itu 3 bulan Mas. Pada saat panen, pendapatan rata-rata dalam budidaya benih udang windu ini kisaran berapa Mas? Sebelumnya mohon maaf Mas, kan saya sebagai teknisi atau karyawan, untuk masalah pendapatan per siklus atau per bulan itu tergantung masa panen kita Mas. Kalau masa panen kita agak lama itu paling banyak satu karyawan dapat 1 juta, kalau enggak 2 juta lebih. Itu juga tergantung pengeluaran panen Mas. Kalau semakin banyak pengeluaran panen, hasil panen banyak, otomatis ya lebih dari itu Mas. Apa resiko yang menyebabkan bisa menjadi gagal panen Mas? Yang paling utama itu dari telur Mas. Namanya telur udang itu namanya nopli. Kita beli dari namanya itu Mas Yusuf dari Tuban, itu pertama kali itu namanya nopli. Kalau noplinya atau telurnya itu udah jelek dari sananya, itu berarti sampai masa panen itu hasilnya kurang bagus Mas. Terus yang kedua itu pengontrolan suhu di bak larvanya Mas. Yang ketiga itu kurang teliti dalam pemberian pakan, berarti berlebihan atau kurang. Apakah COVID-19 ini berdampak pada pekerjaan Mas ini? Sebenarnya tidak seberapa berdampak Mas buat pekerjaan pemberian udang. Soalnya itu sekarang itu hampir semua pembenihan udang itu sudah ikut kontrak sama orang Cina Mas. Jadi walaupun kontraknya itu masih dalam negeri, tapi untuk pengeluaran hasil panen dalam arti bibit windu, udang windu itu sendiri itu kita kebanyakan keluar Jawa Mas. Jadi istilahnya itu kalau kita kerja petani itu juga ikut harga panen pabrik. Jadi mau ada harga turun, harga naik, gara-gara COVID, kita masih stabil, tergantung bagaimana kita bisa mengeluarkan panen bagus, panen besar, otomatis pendapatan lebih sama. Cuma kendala paling berat itu kargo pesawat Mas. Kan kalau kita mau kirim keluar Jawa, otomatis kan kita pesan pesawat. Nah, itu karena dampak dari COVID itu biasanya itu 1 minggu bisa panen full, itu bisa sampai 15 hari karena keterlambatan pengiriman. Dan harapan kedepannya untuk tambak budidaya benih udang windu ini bagaimana Mas? Sebenarnya harapannya nggak muluk-muluk Mas. Kalau dibilang harapan untuk para
petani gitu. Ya, kedepannya itu semoga kita itu nggak kirim keluar semua. Jadi kita fokus di daerah lokal sendiri. Produk kita itu bisa insya Allah itu bisa keluar negeri yang masyarakat itu ada, jadi nggak salah terus kontrak itu paling jauh itu bisa keluar dengan harga PT atau kemitraan kontrak itu harganya stabil, nanti penjualan lokal cuma itu ada. Demikian dari hasil wawancara dari salah satu karyawan pembenihan udang windu, kami dapat menyimpulkan bahwa dampak COVID-19 cukup berdampak pada semua perekonomian. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.